Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, anak-anak kelas 12. Pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalian telah sekarang berada di kelas 12. Berarti kalian sudah berada pada tingkat tertinggi di masa pembelajaran untuk SMA. Ingat, kalian sekarang sudah kelas 12. Berarti sudah menjadi siswa yang dewasa. Jadi sudah saatnya pola pikirnya berubah, cara berperilakunya berubah. Kalian sekarang menjadi contoh bagi adik-adik kalian di kelas 11 dan kelas 10. Saya ucapkan selamat, kalian telah naik ke kelas 12. Mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang naik kelas 12 dengan tertahan atau mungkin terpaksa harus memperbaiki beberapa mata pelajaran karena belum tuntas. Bagi yang sudah menyelesaikan dengan lancar, saya ucapkan selamat. Baik, di kelas 12 ini kalian bertemu dengan saya untuk mata pelajaran fisika. Untuk Google Classroom-nya foto profilnya seperti ini. Jadi kalau kalian belum menemukan foto profil yang seperti ini, berarti bukan kelas fisika. Mungkin minggu ini adalah minggu-minggu perkenalan ya. Kalau saya berkenalan dengan kalian agak susah mungkin karena kita sedang dalam kondisi masih penyesuaian darurat COVID-19 ya. Jadi untuk sementara mungkin kita perkenalannya melalui dunia maya dulu ya. Untuk awalan saya perkenalkan diri dulu. Mungkin muka ini sudah cukup dikenal lah karena kalian sekarang kan kelas 12, jadi sudah cukup mengenal dengan wajah saya. Nama saya Arif Hidrianto. Profil saya di Google masih pakai Arifa. Ini harusnya tidak boleh ya, tapi karena akun ini sudah, nama ini maksudnya udah lumayan sering dipakai bahkan di Google Maps segala macam, jadi tidak saya rubah karena khawatir nanti kalau ada orang yang mencari kesulitan. Kalau untuk kalian karena tidak ada keperluan bisnis atau yang lain, jadi tolong pakai nama yang lengkap untuk akun Google-nya, karena akun Google dengan Google Classroom itu kan jadi satu. Jadi tolong gunakan nama asli dan lengkap, karena nanti untuk pemeriksaan tugas dan yang lain-lainnya saya lihat dari nama ini. Bagi teman-teman kalian yang belum masuk, silakan segera diberitahu untuk segera masuk ke kelas. Saya belum hafal jumlahnya, nanti akan saya cek ya. Baiklah, untuk kelas 12 karena di sini saya sekaligus sebagai kurikulum, jadi mungkin ada beberapa informasi sekolah yang sekalian sambil saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Baiklah, kita mulai saja ya. Kita lihat kalender pendidikan. Bisa kalian pelajari ya. Di semester 1 kita punya bulan Juli yang tinggal sedikit ini ya. Kemudian di bulan Agustus, September, Oktober, November. Jadi total di semester 1 sekitar 5 bulan. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini sedikit, jadi sekitar 5 bulan. Di sini ini penilaian akhir semester. Ya 5 bulan kurang sedikit lah. Untuk semester 2 kita mulai dari bulan Januari, Februari, Maret. Maret ini sudah seketika itu tengah semester ya, enggak ya? Kemudian terakhir nanti di sini Aprilnya ini ada kalau di tahun kemarin ada UNBK, kalau di tahun ini kalian nanti namanya adalah PKM ya, penilaian yang bukan UN, pengganti UN di bulan April. Penilaiannya juga secara online. Nanti kemarin kita sudah simulasi ya, memang full online, jadi
Kalau di UNBK kan harus ada servernya, kalau ini nggak perlu server. Jadi bisa dilihat kita belajar di kelas 12 ini hanya 8 bulan saja. Bayangkan 8 bulan untuk menyelesaikan seluruh materi. Ini untuk semua materi, nggak cuma fisika ya. Berarti waktunya sedikit, materinya banyak. Nah, silakan kalian harus punya strategi ya. Gimana caranya supaya pembelajaran tetap terserap semua sementara materinya banyak. Apa solusinya? Ya belajar. Ya, ini kelas 12, kalian sudah bukan waktunya lagi untuk banyak main, banyak aktivitas-aktivitas yang nggak serius dalam belajar, karena ini terakhir kalian mengenyam pendidikan wajib di SMA. Jadi silakan jangan sampai lulus SMA menyesal. Pelajari semua materi dengan baik, karena di kelas 12 ini penentu nilai ijazah kalian nanti. Ya sayang, sekolah 3 tahun ijazahnya nilainya kurang memuaskan. Pastikan kalian tidak menyesal setelah menerima ijazah. Di tahun ini juga adalah tahun penentuan kalian mau kuliah atau mau bekerja. Silakan kalian prospek dari sekarang. Kalau mau kuliah bagaimana, kalau mau kerja bagaimana. Pastikan kalian sudah tidak bingung lagi mau ngapain. Kalau mau kuliah di mana, sudah punya gambaran. Jangan masih bingung mau kuliah apa. Kalau mau kerja sudah punya cita-cita mau kerja di mana, ya. Oke. Lanjut. Nah ini. Di semester 1 ini mungkin menurut kebijakan ya, kita masih akan belajar sekitar sampai bulan Desember itu masih pembelajarannya adalah online atau belajar dari rumah. Otomatis mau tidak mau kalian harus bijak dalam memilih paket internet. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dengan terpaksa tidak bisa mengikuti daring karena tidak memiliki akses, tidak memiliki peralatan atau HP yang mendukung. Mungkin harus ke warnet, mungkin harus sesekali ke sekolah untuk menanyakan tugas dan materi. Makanya bagi kalian yang memiliki fasilitas atau memiliki HP, tolong bijaklah dalam memilih paket internet. Ini adalah contoh pemilihan paket internet yang menurut saya agak tepat. Yang pertama ini, kalau kalian memilih paket yang musik, kemudian sosmed, ini menurut saya kurang tepat. Karena pembelajaran online itu biasanya media yang digunakan adalah Google Classroom, otomatis menggunakan paket internet utama biasanya. Kemudian mungkin menggunakan interaktif video konferensi seperti Zoom, Google Meet, dan seterusnya. Kemudian mungkin juga menggunakan media unduh seperti YouTube dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan paket yang sosmed kurang tepat. Nanti kalian akan sibuk menghabiskan waktu belajar, bukan belajar tapi malah sosmedan. Ini enggak banget lah. Kemudian yang kedua, yang ini juga contoh yang hampir sama dengan yang di atas. Ini paket, ini bukan ngomongin paketnya yang tidak boleh dibeli, bukan ya, tapi ini tentang memilihnya saja. Di masa-masa seperti ini kalau kalian memilih paket yang kuotanya games ini nggak cocok ya. Kalau liburan kemarin oke lah, kalian belajar untuk bermain selama liburan untuk main game boleh, silakan. Sekarang kan sudah masuk, sudah belajar ya. Posisikan Anda sebagai siswa sekarang belajar, maka ya gamenya mundur dulu, belajar dulu. Nah ini contoh pemilihan paket yang sesuai. Kalau kita ngomongin nominal yang sama ya, kita sekitar 50 ribuan lah ya, 50.000 sampai 60.000. Mungkin kalau Aksis bisa menggunakan paket yang seperti ini, misal saja ya, ini paket 5 GB internet full. Jadi mau dipakai YouTube bisa, mau dipakai untuk Google Classroom bisa, dipakai untuk browsing bisa, dipakai untuk upload materi bisa, untuk download materi juga bisa. Atau ini
Untuk Telkomsel mungkin ya paket yang 4,5 GB ini sudah lumayan. 2 GB OMG saya nggak tahu, ini bonus aja mungkin ya, dan seterusnya. Sekali lagi, dewasalah ya, kalian sudah kelas 12 dan ini masa-masa belajar. Jangan sampai kalian lulus jadi generasi apa ya, kok lulus tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Sayang, masa SMA nggak akan diulang lagi. Mudah-mudahan di semester 2 nanti kita sudah bisa masuk ke kelas, syukur-syukur ya, tengah semester atau di beberapa bulan ke depan kita sudah belajar di kelas lagi, alhamdulillah. Tapi untuk ke depan, untuk yang akan kita hadapi sementara ini kita belajarnya adalah online. Maka persiapkan kuota dengan mencukupi. Pak, saya nggak punya kuota, gimana? Strateginya pakai. Mungkin kalau biasanya kalau belajar offline kalian ada uang jajan kan, ada uang bensin kan. Nah, mungkin bisa di switch sekarang, uang jajannya dikumpulin. Kalau dulu uang jajan kan buat jajan ke kantin, sekarang kan di rumah. Makanya disuruh di rumah, disuruh Sherlock, biar kalian di rumah, bukan main-main. Main nanti setelah jam belajar ya. Kita belajar dari jam 7.30, paling lama itu jam 2 udah selesai. Setelah jam 2 monggo, mau tidur siang kek, mau menghabiskan waktu dengan keluarga, mau sambil kerja, monggo silakan. Yang penting untuk jam 7.30 sampai jam 2 siang itu waktunya belajar. Disiplin ya, belajar ya belajar. Kemudian ini yang perlu kita sama-sama sadari ya. Yang pertama bahwa kita, guru, dan kalian siswa itu sama-sama punya keterbatasan. Kalau guru keterbatasannya mungkin gaptek ya. Jujur saja kita masih belajar untuk membuat Google Classroom, masih belajar. Mengelola kelas dengan online masih belajar. Tapi mungkin untuk urusan kuota kita tidak ada masalah. Lalu untuk kalian siswa bagaimana? Mungkin siswa lebih unggul dalam masalah teknologi, pasti. Kalau urusan gadget, urusan laptop kalian oke lah. Nah, keterbatasannya mungkin beberapa di antara kalian yang memiliki uang saku terbatas, orang tuanya punya keterbatasan ya, mau nggak mau harus mengirit kuota. Itu dua hal yang, jadi dari sisi satu guru mempunyai kelemahan dalam masalah teknologi, dari sisi lain siswa memiliki kelemahan dalam masalah finansial. Nanti gimana caranya disinkronkan. Saya juga menyadari mungkin kalau saya sering mengupload materi-materi yang sifatnya video berat, nanti download lagi, nonton video lagi, kuotanya cepat habis. Jadi mungkin nanti untuk video tidak akan saya sering-sering upload, maksudnya durasinya tidak akan lama. Nanti di belakang akan saya jabarkan bagaimana pembelajaran kita nanti di depan. Yang berikutnya adalah bahwa kalian posisinya sebagai siswa, maka pastikan tetap disiplin belajar dan sadar tugas kalian sebagai siswa. Kita pun sama, guru meskipun di rumah sambil ngurusin anak, sambil ngurusin pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, tetap mengajar. Maka kalian pun sama, tetap belajar. Memang waktunya belajar. Kalau nggak belajar ngapain? Mungkin kan beberapa dari antara kalian sudah bosen kan di rumah, tiduran, nonton, nggak ada kerjaan, luntang-lantung ya. Mungkin sebagian mungkin lumayan bisa sambil dagang, sambil cari kerjaan, dapat duit segala macam. Tapi ingat, kalian dalam usia belajar itu wajib. Kalau pengen lulus dengan memuaskan ya belajar. Ini bukan soal nilai saja ya, tapi soal apa yang Anda kuasai setelah lulus. Kalau mentang-mentang daring, gurunya tidak lihat ya, kemudian malas belajar, cuman absen doang, nanti ngumpul tugasnya tinggal copy paste, ya nggak dapat apa-apa, sayang. Kemudian mungkin kalau kalian yang belajarnya ada laptop, ada HP, enak ya, sambil laptopnya untuk Google Classroom atau mengisi tugas, HP-nya untuk browsing misalnya, cari materi, oke. Tapi kalau yang
hanya pakai HP saja belajarnya atau pakai laptop saja mungkin. Nanti kalau ngerjain tugas atau mempelajari materi susah, maka buku penunjang itu harus dipakai. Silakan nanti diambil buku paketnya dari perpustakaan, dibaca ya. Kalau di rumah mungkin waktunya lebih enak buat baca-baca sambil tiduran, mungkin oke lah. Sambil duduk-duduk di teras rumah kayaknya enak ya, punya waktu luang untuk belajar. Saya juga suka membayangkan menjadi siswa kayaknya enak banget ya. Dulu pernah menjadi siswa itu nggak ada beban, pengen belajar, pengen ilmu itu banyak ya, waktunya luang. Maka jangan sampai kalian menyesal kalau sudah di usia-usia bekerja seperti kita para guru, mencari waktu luang untuk nyari ilmu baru itu susah, waktunya susah. Kalian jangan sampai menyesal. Ini saat-saat emas untuk belajar. Dipastikan tidak menyesal ya. Jadi kalian perlu buku penunjang untuk belajar, karena materi yang diberikan oleh guru pasti akan diseleksi. Sekali lagi, kita dari sekian banyak bab materi tidak akan kita kasihkan semua, pasti akan kita seleksi yang sesuai dengan pembelajaran daring. Jadi mungkin untuk bab-bab yang biasa di LKS atau di buku paket itu biasa kita kasih urut, mungkin di semester daring ini akan kita pilih mana yang lebih mudah untuk disampaikan secara daring. Mungkin akan bab satunya belakangan misalnya, bab 2-nya duluan, sesuai dengan yang gampang dulu. Jadi nggak usah bingung kalau kok bab yang ini dulu, apel yang lain juga mungkin sama, pilih-pilih. Jadi kita akan sesuaikan sesuai dengan keadaan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah, ingat ya, ini sudah bukan rahasia. Membaca itu yang diingat cuma 10%, mendengar 20%, melihat 30%. Yang banyak itu kalau berpartisipasi, melakukan 90% nih, melakukan. Jadi pastikan ketika kalian belajar itu tidak cuma nonton video tapi terus udahan. Lakukan. Kalau Pak Ari ngasih soal nanti yang ngasih tugas segala macam ya dioret, makanya buku itu tetap perlu. Nah, kalau cuma melihat ya nggak akan panjang memorinya. Dan yang terakhir adalah silakan kalian jalin komunikasi dengan wali kelas dengan baik, karena informasi-informasi sekolah pasti pintunya satu, lewat wali kelas. Nah, kemudian mungkin untuk grup yang ada wali kelasnya itu adalah grup yang semi resmi, jadi jangan ngomong yang asal di situ, mungkin perlu grup sendiri. Jadi silakan buat grup 2, grup dengan wali kelas dan grup sendiri yang tidak ada wali kelasnya untuk diskusi. Jadi kalau wali kelas menyampaikan informasi penting apa, diskusikan di grup yang nggak ada wali kelasnya. Nanti kalau tidak paham, silakan diutus salah satu untuk menyampaikan ke wali kelas, mungkin KM-nya, sekretarisnya, bendaharanya, atau salah satu yang mewakili. Jadi di grup wali kelas nggak cenang-cenung. Ingat ya, wali kelas itu juga grupnya banyak. Ada grup untuk absen wali kelas, ya, grup sekolah. Ada grup siswa, ada grup wali kelas yang isinya wali kelas, ada grup yang lain mungkin ya. Jadi jangan sampai cenang-cenung nanti, kasihan. Kemudian berikutnya mengenai pembelajaran sekarang. Ya, untuk pembelajaran fisika 4 jam pelajaran ya, kita melakukan perubahan jam belajar. Jadi 1 jam belajar itu 30 menit. Jadi untuk fisika 4 jam pembelajaran dikali 30 jadinya 2 jam atau sekitar 120 menit. 120 menit kalau kalian nonton video habis lah ya. Ini nanti 10-15 menit adalah persiapan. Silakan pastikan on time. Kalau jam fisikanya jam 7.30 sampai 9.30 ya 7.30 on time, tank sudah mantengin Google Classroom. Nanti perhatikan apa yang saya sampaikan. 10-15 menit pasti persiapan. Mungkin saya ngabsen ya. Mungkin saya nunggu kalian sudah on semua dulu di kelas, baru nanti kita lakukan tahap berikutnya yaitu tugas.
Untuk absen jangan di forum ya, jangan di forum yang di depan ini, nanti ini kebanyakan isi. Jadi silakan kalau untuk fisika mungkin absennya di menu tugas. Jadi di sini biasanya nanti akan saya sampaikan petunjuknya hari ini ngapain. Tugasnya kan nongol tuh. Nah, absennya di tugas ya. Komentar tugas nanti. Jangan di forum yang di depan sini. Karena ini kecampur sama yang lain-lainnya. Dipastikan kalian absen di menu tugas. Tugas nih, tugas kelas. Kemudian kalau ada tayangan atau video nanti insya Allah maksimal 30 menit. Ya plus minus lah 30 menit. Jadi 10-15 menit persiapan, mungkin absen ya. Kemudian nanti 30 menitnya adalah tayangan atau video kalau saya mau nayangin video. Kalau hari itu tidak ada tayangan video berarti ya tidak akan ada ini. Mungkin langsung tugas. Kemudian 30 menit berikutnya kalau ada tayangan pastinya ada diskusi. Silakan kalian diskusi di halaman tugas. Ya, halaman tugas tadi diskusinya di situ. Jadi kalau sudah absen dilanjut dengan diskusi. Nonton dulu 30 menit berikutnya diskusi. Nah, ini kadang-kadang kalau Anda ngepost diskusi gitu ya, kemudian saya balas, mungkin balasannya dikira tidak masuk. Makanya sering-sering melakukan refresh halaman. Kadang mungkin jaringan atau apa sudah saya balas tapi belum dibalas. Apa di halaman kalian masih belum nongol. Jadi sering-sering refresh halaman. Nah, kalau saya menggunakan teleconference berarti nanti otomatis kan nggak ada tayangan nih. Di teleconference kan nanti otomatis diskusi. Jadi nanti mungkin 60 menit atau 45 menit saya pakai langsung semuanya untuk teleconference. Kalau ada materi teleconference nanti. Nah, kalian kan sudah diinstruksikan oleh wali kelas. Paling nggak di HP-nya itu ada Zoom, ada Google Meet. Mudah-mudahan HP-nya support. Kalau nggak bisa dua-duanya salah satu lah, Zoom atau Google Meet. Nanti mana yang kita sepakati mau Zoom apa Google Meet. Kemudian nanti 45 terakhir adalah untuk mengerjakan kalau tugas nggak enak bahasanya tagihan. Ya. Jadi kalau di dalam video itu materi berarti mungkin rangkuman. Silakan 45 menit itu waktunya digunakan untuk mengerjakan rangkuman. Harus selesai hari itu juga. Jangan menunda-nunda tugas. Nanti waktu habis kan langsung ketabrak dengan materi setelahnya. Kalau saya jam pertama jam 7.30 sampai jam 9.30 ya. Nanti kan berikutnya jam yang lain. Jangan sampai tugasnya belum selesai. 45 menit itu lama loh. Jadi kalau hanya merangkum sedikit, kalau hanya mengerjakan kuis ya sebentar. Insya Allah saya juga tidak akan memberatkan kalian ya, karena ini pembelajaran yang daring, nggak ketemu gurunya, bosan mungkin ya. Jadi saya juga tidak akan sering-sering memberikan tugas juga ringan lah insya Allah. Jadi semangat belajarnya diniatkan, insya Allah bisa. Oke, sekarang kita ke materi. Nah, ini banyak banget. Di semester 1 nanti ada 6 bab, tapi kayaknya sudah pernah diajarin di SMP semua. Ini materi yang gampang. Rangkaian arus searah ini ngomongin hukum ohm, ya kan? Ngomongin tegangan, rangkaian seri, rangkaian paralel, gampang ini. Ini banyak gambar nanti. Jadi silakan kalian simak baik-baik video kalau yang kayaknya seperti itu. Kemudian bab 2 listrik statis, ya, elektrostatis, ya. Itu hukum ohm. Ini juga pernah di SMP kelas 12, kelas 9 kalau nggak salah ya. Medan listrik, gampang. Kemudian bab 3 nanti medan magnet. Kalau di atas ngomongin listrik, yang berikutnya ngomongin magnet. Ini yang diomongin ya medan magnet, kuat medan magnet, yang nggak ngomongin magnet kuat, magnet lemah, enggak. Ini materi SMP kalau magnet kuat. Kemudian berikutnya adalah induksi elektromagnetik. Dari kata elektro itu listrik, magnetik itu magnet. Jadi gabungan antara listrik dan magnet. Kenapa kipas bisa muter? Nah, itu karena dikasih listrik, ada magnetnya, muterlah dia. Contohnya begitu. Jadi nanti lebih aplikatif kalau yang ini. Kemudian bab 5 adalah rangkaian arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini berbicara mengenai arus besar.
ya, arus besar. Nanti kita bahas kenapa kok lampu listrik, lampu tabung itu kalau kita sorot pakai kamera kok kedip-kedip, padahal kalau nggak pakai kamera nggak kedip-kedip. Nah, itu nanti ada di sini. Kemudian bab 6 itu adalah radiasi elektromagnetik. Jadi kalau di induksi elektromagnetik ini kan listrik yang menghasilkan magnet. Kalau radiasi ini berbicara mengenai radiasi yang dihasilkan karena adanya elektromagnetik. Ya, berikutnya di semester 2 atau genap materinya hampir banyak sama, tapi ini lebih ke konsep. Jadi kalau ini kan kebayang ya, kalau ini sifatnya adalah abstrak. Teori relativitas, mungkin pernah dengar Einstein tuh yang mc kuadrat di mana? Di bis Armada tuh. Nah, apa kok ada mc kuadrat itu apa? Nanti kita akan bahas ini. Kemudian konsep mekanika kuantum ya, itu tentang radiasi, nanti kita bahas tentang radiasi. Ada sinar X ya, ada fotolistrik nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah teknologi digital. Ini mungkin kalian banget nih tentang digital ya, kalkulator, HP segala macam, penyimpanan, hard disk, flash disk, ya kayak gitu. Kemudian yang kok nyambung sama fisika ya, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, inti atom. Nah, ini nyambung sama kimia nanti ya, tentang atom, struktur atom ya, konfigurasi atom. Nah, ini juga ada fisikanya karena dia menempati kulit kan berarti bentuk fisik. Kemudian yang kelima adalah tentang sumber-sumber energi terbarukan, energi tidak terbarukan ya. Kemudian kayak PLN itu ada sumber listrik dari air terjun, kemudian dari uap segala macam, nanti akan kita bahas itu. Ya, kira-kira itu gambaran materi yang akan kita bahas di kelas 12. Optimis bisa ya. Ini nanti banyak animasinya, bagus ya. Silakan kalian rajin-rajin searching supaya paham ya. Kalau saya memahamkan dengan cara menerangkan begini mungkin agak repot ya. Enaknya pakai gambar. Kalau hanya ngomong gitu nggak enak. Makanya kalian sering-seringlah kalau ada waktu luang Google ya, nyari materi-materi seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang pertama ini tidak perlu ada tugas, tidak perlu ada simpulan. Silakan kalian absen saja di kolom tugas, hadir atau siap. Begitu? Oke, semangat mengikuti pelajaran fisika di semester 1 meskipun kita dalam kondisi COVID-19. Tetap semangat, insya Allah ya, kita bisa melewati masa-masa sulit dengan baik ya. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.